Kak Mario, gimana Iya. caranya membuat diri kita ini terpacu ingin belajar dan semangat untuk kerja keras? Nah, kadang suka males-malesan ya Pak Mario gitu. Misalkan hari ini belajarnya semangat, tapi ada kalanya ini belajar males-malesan. Bahkan apalagi sekarang di masa pandemi belajarnya online seperti ini. Kira-kira kiatnya, tipsnya apa nih dari Bapak? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Kang, terima kasih Adik Haikal. Tidak ada anak muda tidak malas, tidak ada. Anak muda yang rajin itu pasti ada normalnya. Gitu. Semua anak muda malas kan. Anak muda itu sulit, salah satu cirinya anak muda itu sulit disuruh tidur, tapi kalau sudah tidur susah disuruh. Gitu. Dan itu kita semua gitu. Oke, nah masalahnya adalah bahwa kita itu boleh malas, tetapi tidak boleh tidak melakukan sesuatu yang penting. Boleh malas, asal yang dilakukan tetap penting. Karena yang malas, kalau melakukan yang penting, tidak kelihatan malasnya. Anak muda malas, tetapi yang dilakukan yang penting. Kan untuk belajar, kan waktunya tidak harus banyak. Karena penggunaan waktu itu bukan banyaknya waktu, tapi baiknya fokus. Kalau waktu Anda yang bisa Anda gunakan untuk belajar banyak, fokus. Untuk belajar, belajarlah untuk menjadi pribadi yang tahu mana yang penting dan mana yang tidak. Anak muda memang secara alamiah malas, tapi kalau dia tahu mana yang penting, dia berfokus. Dengarkan ini ya, ini penting sekali. Anak muda yang malas di masa muda harus siap-siap jadi orang miskin di masa tua. Itu jangan dibantah lagi. Perhatikan orang-orang miskin, susah di masa tua. Pastikan itu. Tidak mungkin mereka rajin di masa muda. Tidak mungkin mereka menuntut ilmu. Mungkin mereka menghormati orang tua. Karena tidak ada anak muda yang menghormati orang tua. Sedepannya tidak baik. Anak muda yang menghormati orang tua itu berhak bagi turunnya jawaban doa orang tua. Kita waktu di dalam kandungan ibu itu sudah mendoakan. Ayah Anda sudah mendoakan. Sehingga sebetulnya doa-doa itu sudah menggantung di langit. Sudah menggantung di langit, hanya tinggal kita tunggu. Satu, apakah anaknya mendoakan orang tuanya, anaknya berbakti kepada orang tuanya. Karena tidak ada orang yang berbakti kepada orang tuanya yang tidak. Semua selalu. Nah, kalau kita tahu bahwa malas di masa muda itu adalah persiapan miskin di masa tua, itu jangan tolak ya, perhatikan semua orang yang hidupnya susah di masa tua. Selalu menyia-nyiakan masa muda. Satu lagi, anak muda yang malas harus bekerja di masa tua. Tuanya lemah secara ekonomi, coba kerja di masa tua harus rajin. Untuk apa? Anak muda yang malas di masa muda terpaksa bekerja keras di masa tua untuk bayaran-bayaran kecil. Sudah pernah lihat tuh orang tua yang dibayar kecil? Kan kita tidak mau seperti itu. Jadi anak muda yang tahu bahwa masa depannya ditentukan oleh masa kininya, berhati-hati. Dan saya bersimpati sekali kepada anak-anak muda karena dengarkan ini Pak Imam, Kak Aan, penting sekali. Semua anak muda itu bertanggung jawab untuk suksesnya di masa tua. Bayangkan itu. Anak muda umur 16, 17, 18 tahun. Bertanggung jawab untuk suksesnya orang yang nanti 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Coba, seperti saya sekarang ini. Kehidupan saya yang alhamdulillah baik sekarang ini, itu kan dibangun oleh Mario yang muda dulu. Anda sadar nggak itu? Kan Mario Teguh yang ini tidak jadi setelah dewasa. Mario Teguh ini dibangun oleh Mario muda yang masih culun, nakal, norak, sakit hati, ditolak wanita di mana-mana itu yang istilahnya anggap tapi lihat. Berarti anak muda itu harus kita sayangi, kita hormati,
Karena kedengarkan ini ya, jadi anak muda itu tidak mudah. Jadi anak muda itu tidak mudah karena dia bertanggung jawab bagi sukses. Tapi Anda siapapun namanya, kalau sudah lebih tua, sukses Anda itu Anda bangun sekarang loh ya. Anda tidak membangun sukses nanti. Anda bangunnya sekarang. Gitu Pak Imam. Baik. Baik Pak Mario. Jadi anak muda itu tidak mudah karena dia harus bertanggung jawab sampai usia tuanya dia nanti. Betul. Baik Pak Mario. Bisakah Pak Mario memberikan tips kepada adik-adik kita setelah mereka katakanlah memutuskan untuk menjadi yang lebih besar dari dirinya? Lalu di depan mereka ini ada beberapa pilihan nih Pak Mario. Apakah lanjut kuliah atau langsung bekerja ya, atau pacaran misalnya begitu Pak Mario. Nah, apa kira-kira tips yang terbaik agar mereka bisa mengetahui yang seperti Pak Mario sampaikan, mana yang penting dan mana yang tidak penting? Mohon pencerahan Pak Mario. Oke, tentang pacaran dulu ya. Tentang pacaran dulu. Kalau anak laki-laki yang masih muda, belum berkelas, belum jadi apa-apa, itu dapatnya yang pantas untuk dia sekarang. Dan itu Anda menyiapkan penyesalan masa depan. Kalau di masa depan Anda lebih berkelas, pangkatnya tinggi, terhormat, Anda kaya, itu Anda tidak usah cari. Wanita itu datang. Gitu. Itu bukannya merendahkan. Wanita itu menginginkan laki-laki yang sukses. Karena itu keturunannya akan terawat di bawah kepemimpinan seorang suami yang sukses. Kalau Anda bilang wanita yang menerima apa adanya, itu wanita seadanya. Nah, wanita seperti itu apakah akan cocok untuk masa depan Anda yang cemerlang, besar? Kan mungkin sekarang masih minder kita di masa muda. Tapi kan Anda tidak tahu bahwa di masa depan nama Anda bisa berkibar harum, bisa hampir Nusantara. Tetapi itu bisa batal ya. Kalau masa muda Anda diisi dengan galau, baper, patah hati, ditaruh di friendzone, itu putus tanpa penjelasan, kan putus yang paling menyakitkan itu putus tanpa penjelasan, putusnya diganti lah. So, ya tertariklah kalau memang tertarik, sukalah kalau suka, tetapi jangan committed, jangan terikat, jangan panggil papi, mami, padahal uang juga masih dari orang tua. Itu yang namanya steady-bot, itu cinta di bawah dia orang tua. Gitu. Nah, yang keren itu stay away from immature love. Jauhi cinta-cinta tidak dewasa itu. Itu bukan cinta. Itu namanya monyet-monyetan. Oke? Cinta yang sebetulnya tidak seperti itu. Nah, ini yang kedua, kuliahlah, belajarlah. Memang betul, kuliah tidak menjamin sukses. Tapi kuliah itu meninggikan daya nalar. Orang bisa kaya, dan kuliah tanpa kuliah, ada noraknya. Saya nggak tahu apa-apa itu norak, hanya tahunya uang. Yang elegan itu, keren, yang nggak usah terlalu kaya. Kalau pinter dikira kaya. Ya kan Pak Imam kan sudah seorang psikolog tahu gitu. Nah, mata uang yang kita gunakan untuk beli barang itu kan rupiah dan dolar. Mata uang kehidupan itu kesan. Kalau Anda tidak berpendidikan baik, itu bukan hanya kesan, realitas, bahasanya.
Gitu, sikapnya buruk, cara merespon tidak baikan kehidupan buruk. Kenapa? Tidak berpendidikan. Jadi kuliah itu bukan hanya belajar. Kalau belajar namanya terpelajar. Itu berarti banyak halaman, banyak buku, banyak bab yang dikuasainya. Itu terpelajar. Tapi di bangku pendidikan itu kita terdidik. Bukan hanya tahu, tapi mampu secara emosional, mapan, matang, sehingga Anda siap menjadi pemimpin. Kuliahlah, lanjutkan pendidikan. Anda bilang memang pendidikan nggak harus kuliah, ya tapi kuliahlah. Nggak di mana yang belajar sendiri itu ya betul otodidak. Tapi hanya sedikit orang yang bisa hebat otodidak. Kita butuh bantuan guru, butuh bantuan pembimbing, butuh bantuan orang tua. Orang tua kan bukan hanya orang tua biologis. Ya. Semua orang tua yang mengasihi anak muda, itu orang tua. Dan mereka pembimbing. Jadi jauhi cinta-cinta yang belum dewasa. Yang sebetulnya bukan cinta, tapi istilah saya monyet-monyetan. Kedua, kuliahlah. Belajarlah setinggi mungkin. Tapi jangan lupakan bahwa ternyata itu semua bisa dilakukan sambil, bukan cari uang, sambil membangun kemampuan ekonomi. Bukan cari uang, membangun kemampuan ekonomi. Belajarlah dropshipping, belajarlah untuk buka online shop. Sudah banyak itu marketplace yang menyediakan wizard untuk membuat online shop kita. Belajarlah itu di Instagram, di YouTube, di Facebook, di TikTok. Banyak sekali itu. Ini cara ini, harganya sekian, kira-kira itu pelajari saja. And before you know it, tahu-tahu. Bahkan sebelum Anda lulus kuliah dan kelar, tahu-tahu Anda sudah menghasilkan $1.000, $1.500, bukan per bulan ya, tapi bisa per hari. Saya sudah lihat anak-anak muda seperti itu. Bahkan putra saya, Marco dan Audrey, sudah menghasilkan. Bahkan waktu Audrey dan Marco masih di Sydney, di Australia, mereka sejak muda, 16 tahun, 17 tahun, sudah menghasilkan. Sudah mandiri. Mereka tidak pernah pamer uang yang mereka buat, tapi kami sebagai orang tua bersyukur sekali bahwa mereka mengerti bahwa belajar mandiri secara ekonomi tidak menunggu nanti waktu harus bekerja. Semudah mungkin. Itu Pak Imam. Ya. Super sekali Pak Mario. Super Semoga sekali, adik-adik Pak kita Mario. bisa mencerna ini ya. Jadi kuliahlah, belajarlah sambil membangun kemampuan ekonomi. Betul.